Kali ini Reta mau nge-share tentang 8 jalur masuk ke kampus atau perguruan tinggi. Nah, mungkin kamu banyak yang udah tahu, tapi banyak juga yang belum tahu. So, simak baik-baik sampai akhir ya. Nah, jadi yang pertama adalah SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jadi, ibaratnya ini tuh adalah seleksi undangan untuk masuk ke PTN. PTN di sini mulai tahun 2020 itu meliputi perguruan tinggi negeri dan juga politeknik negeri. Nah, jadi kamu bisa cek sendiri di webnya, yaitu di ltmpt.ac.id atau snmptn.ac.id. Di mana penilaiannya adalah menggunakan nilai semester 1 sampai 5 dan juga tambahan prestasi. Selain itu, kalau misalnya ada track record alumni, akreditasi sekolah yang baik, itu pun pasti menunjang dalam penilaian SNMPTN. Nah, jalur masuk SNMPTN ini hanya bisa diikuti oleh angkatan di tahun tersebut saja. 2020 ke bawah itu nggak akan bisa ikut SNMPTN 2021 ya. Kuota untuk SNMPTN pun berbeda-beda untuk setiap universitasnya. Biasanya di angka 30% sampai 40%. Yang kedua adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN. SBMPTN di sini mulai tahun 2019 berganti namanya gitu ya. Ada yang disebut dengan UTBK, yaitu ujian tulis berbasis komputer. Jadi UTBK itu adalah ujiannya, sedangkan SBMPTN adalah jalur daftar masuk ke perguruan tingginya. Jadi jalur ini berbeda dengan SNMPTN. Kalau SNMPTN itu jalur undangan atau jalur raport, kalau SBMPTN menggunakan jalur tulis yang tadi UTBK. UTBK itu meliputi ujian untuk subtes-subtes seperti PK, pengetahuan kuantitatif, PPU, pengetahuan dan pemahaman umum, PBM, pengetahuan pembacaan, PU, penalaran umum. Nah, subtes tersebut akan diujikan yang mana soalnya itu sampai 76-80 soal dan nanti memiliki bobot masing-masing sehingga itu bisa menjadi penilaian untuk diterima atau tidak di SBMPTN. Kamu bisa mengecek lebih lanjut di websitenya LTMPT, ltmpt.ac.id atau sbmptn.ac.id. Kamu dapat memilih 2 PTN, 2 jurusan, atau 1 jurusan 2 PTN. Kalau misalnya kamu ngambil IPC atau campuran, itu bisa mengambil 3 jurusan. Untuk biayanya di rentang 150 sampai 200 ribu. Dan untuk yang IPC 200 sampai 300 ribu. Kuota SBMPTN biasanya lebih besar loh daripada SNMPTN, sekitar 20%. Jadi manfaatkan dengan baik ya jikalau kamu nanti tidak diterima di SNMPTN. Semoga kamu bisa masuk di SBMPTN. Ketiga adalah seleksi mandiri atau SM. SM dari PTN. Jadi seleksi mandiri ini merupakan tambahan jalur untuk yang belum berkesempatan diterima di SNMPTN atau SBMPTN. Biasanya universitas-universitas tertentu membuka jalur independen yang disebut dengan seleksi mandiri. Misalnya UI dengan SIMAK-nya, seleksi masuk UI, lalu UGM dengan UTUL-nya, ujian tulis, ITS dengan SMITS-nya, seleksi masuk ITS, UNPAD dengan SMUP-nya, seleksi masuk Universitas Pelajaran, UPI dengan SMUP-nya, dan lain-lain. Yang kamu bisa cek di web resmi masing-masing univ. Biasanya kuotanya juga cukup besar loh, di sekitar 40-50%. Biasanya PTN membuka jalur seleksi mandiri ini berdasarkan nilai UTBK atau nilai tes tulisnya. Itu tergantung kebijakan dari PTN masing-masing. Pendaftarannya biasanya di rentang 100.000 ke atas. Buat yang belum berkesempatan di SNMPTN atau SBMPTN, kamu bisa ikut juga di seleksi mandiri. Yang membedakannya juga adalah terkait nanti di uang pangkal atau SPI yang harus dibayar oleh yang masuk di seleksi mandiri. Biasanya ini cukup mahal. Jadi persiapkan dengan baik. Yang keempat adalah penelusuran minat dan kemampuan Politeknik Negeri atau PMDKPN. Nah, ini tuh meliputi juga ujian tulisnya dan juga seleksi undangan. Jalur masuk ini membuka kesempatan masuk untuk masuk ke 42 Politeknik Negeri. Seperti misalnya Politeknik Negeri Bandung, Polban, Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Samarinda, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah ujian masuk ke kedinasan. Nah, kedinasan ini berbeda dengan PTN, jadi memiliki ujiannya masing-masing. Seperti misalnya akademik polisi, akpol, atau STA, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, dan lain-lain. Biasanya untuk masuk ke kedinasan lebih banyak loh tahapannya. Ada tes kemampuan akademik, tes psikologi, tes wawancara, tes kesehatan. Biasanya untuk sekolah semi militer
ada juga nih tes kesemaptaan atau tes kebugaran fisik. Proses seleksi di kedinasan biasanya lebih kompleks karena lebih menjamin setelah nanti kelulusan. Biasanya untuk staf ditempatkan dan akan diangkat menjadi ASN atau PNS. Wow, peluang besar ya, kamu bisa juga ikutan ujian kedinasan. 6 adalah SPAN PTKIN atau seleksi masuk ke Universitas Islam. Seleksi SPAN PTKIN ini membuka untuk jalur masuk ke UIN, Universitas Islam Negeri, IAIN, Institut Agama Islam Negeri, dan STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Biasanya sistemnya dilaksanakan serentak loh, dan juga di bawah Kementerian Agama, Kemenak Republik Indonesia. Yang ketujuh adalah SMMPTN Barat. Nah, ini tuh adalah seleksi masuk perguruan tinggi yang ada di wilayah barat. Perguruan tinggi ini tuh tergabung di BKS Perguruan Tinggi Negeri Indonesia di wilayah barat. Jadi misalnya, seperti di samping ini. Yang kedelapan adalah seleksi masuk PTS, Perguruan Tinggi Swasta. Nah, perguruan tinggi swasta juga buka beberapa jalur loh. Biasanya, perguruan tinggi swasta mengadakan ujian saringan sebagai seleksi masuk untuk ke perguruan tinggi swastanya. Biasanya soal ujian masuknya tuh nggak akan jauh-jauh beda sama SBMPTN, jalur ujian tulis PTN. Biasanya ada juga PTS yang membuka komponen nilai pembuatan esai. Beberapa PTS dengan prodi yang spesifik seperti desain itu biasanya juga membutuhkan tes seperti tes menggambar. Nah, biasanya dilanjut dengan seleksi wawancara. Ini sebagai saringan masuk agar kamu benar-benar ketahui benar-benar ketertarikan masuknya di jurusan PTS tersebut. Nah, perguruan tinggi swastanya bisa kamu cek ya, banyak banget loh. Misalnya ada PPM, ada Universitas Parahyangan, PH, BINUS, dan lain-lain. Nah, selain itu aku mau nginfoin juga nih jadwal yang biasanya normal untuk jalur-jalur masuk kampus yang tadi aku udah sebutkan. SNMPTN biasanya dibuka pendaftarannya bulan Januari. Jadi kemungkinan di Januari sampai Februari 2021. Lalu SBMPTN biasanya di bulan Juni sampai Juli 2021. Untuk ujian mandiri biasanya di bulan Agustus. Untuk ujian kedinasan biasanya di bulan Juni atau Juli. Jalur SPAN PTKIN di bulan Februari. Untuk jalur PTS di bulan Juli atau Agustus. Untuk jalur SMMPTN Barat di bulan Agustus. Nah, itu info mengenai 8 jalur masuk kampus yang kamu bisa pilih dan kamu bisa persiapkan sebaik mungkin. Terlepas dari apapun, jalur kampus yang bakal menentukan kamu ke depannya, kamu harus memperhatikan juga mengenai lokasi perguruan tinggi tersebut, biaya masuknya, ketertarikan di jurusannya, dan juga banyak faktor yang mendukung agar karir kamu ke depan bisa tercapai sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Jangan sampai kamu kuliah hanya sebatas mengejar gengsi aja. Jangan sampai juga kamu kuliah cuma sebatas ngabisin waktu dan kamu kuliahnya main-main. Itu sangat tidak direkomendasikan ya. Kamu kuliah harus benar-benar karena nanti akan ada biaya yang dikeluarkan oleh orang tua kamu. Jadi, kamu harus bersyukur dan memberikan yang terbaik agar kamu bisa mendapatkan capaian sesuai dengan harapan kamu setelah kuliah nantinya. 4 tahun itu gak bakal lama loh, sebentar, dan itu harus menjadi suatu hal yang memberikan kamu banyak pelajaran, relasi, ilmu yang bisa dipraktikkan, dan juga modal untuk masuk ke dunia kerja. Sembari mempersiapkan dirimu untuk tahun 2021 di berbagai jalur, kamu harus up to date juga dengan berbagai informasi yang bakal biasanya berubah-ubah. Kamu harus banyak join grup. Salah satunya grup yang aku buat di Mentorlus Kampus. Kamu bisa join aja di sini, atau aku bakal simpan linknya di description box. So, persiapkan dengan matang, semoga kamu bisa masuk ke jalur impian kamu dan perguruan tinggi yang kamu harapkan. Semoga 8 jalur ini bisa memberikan kamu gambaran untuk masuk ke selanjutnya.